Saudara pelayat terus memberi penghormatan terakhir pada Ratu Elizabeth II di Westminster Hall, London, Inggris. Upacara pemakaman kenegaraan Ratu Inggris juga dihadiri para pemimpin dunia. Jelang prosesi pemakaman kenegaraan, pejabat Inggris mengatakan antrean warga untuk melihat dan memberikan penghormatan terakhir Ratu Elizabeth II harus ditutup. Sementara ratusan ribu orang telah menunggu hingga 12 jam dalam antrean panjang melalui pusat kota London. Dalam 4 hari terakhir, warga diberi kesempatan memberi penghormatan terakhir pada Sang Ratu Inggris. Untuk memantau seperti apa situasi terkini menjelang pemakaman Ratu Elizabeth II, kita segera bergabung lewat sambungan daring dengan Sofi Syarif, mahasiswi Indonesia di London, Inggris. Sofi, selamat pagi waktu London, berarti di sana sekitar pukul 6:30. Boleh Anda ceritakan situasi lalu juga persiapan rangkaian prosesi pemakaman Ratu hari ini seperti apa, Sofi? Selamat pagi, Pascalis Iswari. Betul, saat ini sekitar 15-10 menit sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini saya berada tidak jauh sebenarnya dari Buckingham Palace yang ada di ujung sana. Tempat saya berdiri ini adalah jalan yang disebut sebagai The Mall. The Mall ini adalah salah satu jalan utama yang memang digunakan sering digunakan untuk prosesi-prosesi kenegaraan menghubungkan antara beberapa gedung-gedung penting yang ada di kota London. Nah, nanti peti jenazah Ratu Elizabeth itu akan melewati di bagian ujung The Mall sana setelah dibawa dari Westminster Abbey, dari gereja menuju ke Wellington Arch yang tidak jauh letaknya dari Buckingham Palace yang ada di ujung sana. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya saat ini, masyarakat sudah berduyun-duyun. Ini yang Anda lihat ini tidak seberapa. Karena di sini ada beberapa area yang dipecah oleh petugas keamanan sehingga masyarakat tidak hanya melewati satu jalur saja. Tapi kalau saya bisa ajak Anda untuk membayangkan di sekitar jalan di mana nantinya peti jenazah Ratu Elizabeth itu akan bergerak, akan dibawa, saat ini sudah ada puluhan ribu masyarakat di sana. Bahkan tidak hanya kemarin mengantre untuk melihat peti jenazah di Westminster Hall yang Anda tahu panjangnya bisa sampai 8 sampai dengan 10 jam, bahkan ada yang rekor 13 jam mengantre untuk melihat peti jenazah Ratu Elizabeth. Saat ini jumlah tersebut ditambah dengan masyarakat yang ingin melihat prosesi pemindahan peti jenazah itu. Jadi memang jumlahnya luar biasa, aparat keamanan juga saat ini sudah bersiap untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang akan hadir di sini untuk melihat secara langsung perjalanan peti jenazah dari Ratu Elizabeth. Riri. Nggak hanya masyarakat yang tadi Sofi cerita sudah ada puluhan ribu sepertinya dari hampir jam 7 pagi waktu London ini. Tapi juga akan ada undangan lebih dari 2.000 undangan termasuk pemimpin dunia Sofi akan hadir. Nah, negara-negara mana saja yang sebenarnya tidak diundang? Ini apa alasannya? Betul. Sebelum saya jawab mana saja negara yang tidak akan diundang, ini saya mau menyampaikan betapa besarnya nanti upacara pemakaman kenegaraan itu adalah karena nanti di Westminster Abbey, di gereja Westminster Abbey itu akan ada 2.000 tamu undangan. Itu yang ada di dalam saja. Yang di luar masyarakat tentu lebih banyak lagi. Nah, salah satu acara yang paling penting ini adalah nanti yang digelar di Westminster Abbey. Hanya undangan-undangan khusus saja yang diperkenankan untuk masuk. Tadi pertanyaan Anda adalah siapa saja yang tidak diundang. Ada sejumlah kepala negara yang memang oleh pemerintah Inggris dan kerajaan ini tidak diundang untuk hadir dalam upacara pemakaman Ratu Elizabeth II ini, yaitu yang pertama adalah Rusia dan juga Belarusia. Kedua negara ini baru saja mendapatkan sanksi dari Inggris, dari Britania Raya, setelah Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina dan Belarusia menyatakan dukungan terhadap serangan itu. Jadi kedua negara ini diberi sanksi, kedua kepala negara-negara ini tidak boleh hadir. Lalu Suriah dan juga Venezuela. Kalau kedua negara ini alasannya adalah karena Suriah dan juga Venezuela tidak punya hubungan diplomatik penuh dengan Inggris. Lalu Afghanistan. Afghanistan kita tahu baru saja beralih kekuasaan kepada Taliban. Problemnya adalah Taliban hingga saat ini belum mendapatkan rekognisi internasional sebagai pemerintah yang sah. Lalu yang terakhir adalah Myanmar, kalau ini juga mendapatkan sanksi dari Inggris akibat adanya junta militer. Selain itu tadi,
ada 3 negara yang memang hanya boleh mengirimkan duta besar saja. Kepala negara ini tidak boleh hadir, yaitu Korea Utara, Nikaragua, dan Iran. Ini tentu akan berbeda dengan kasus Indonesia. Indonesia betul-betul diundang untuk hadir, akan tetapi satu dan lain hal yang akan hadir mewakili Presiden Joko Widodo hari ini adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya, yaitu Desra Percaya. Riri. Oke, baik. Terima kasih Sofi laporan Anda. Terkini nanti kita akan terus memantau bagaimana jalannya pemakaman hari ini di London, Inggris. Terima kasih Sofi Syarif melaporkan dari London, Inggris.